Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan. Dan seperti biasa kita akan melakukan pengecekan indikator teknikal yang ada pada GBP USD dan emas. Tentu market mengalami satu perubahan dan tentu pula indikator-indikator juga menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Dan di sini kita akan bersama-sama mengecek satu persatu apa saja yang terjadi, hal-hal baru apa dan kondisi seperti apa yang terjadi di chart dan indikator teknikalnya. Dan baiklah, untuk pertama-tama kita melihat pergerakan GBP USD dalam time frame monthly. Di time frame monthly ini kita melihat bahwa trennya sebenarnya masih turun kalau kita perhatikan trennya sendiri ini masih turun dan untuk posisi candle bulanan yang terakhir ini ditutup dalam kondisi turun jadi saya bisa menyampaikan bahwa trennya monthly-nya masih turun. Kemudian kalau kita tambahkan lagi garis trend line di sini ini juga trennya masih turun jadi garis trend line yang pertama, kemudian ditambah lagi garis trend yang lebih kecil lagi trennya semuanya masih menunjukkan bahwa GBP USD masih downtrend dan posisi candle yang terakhir juga posisi candle hitam alias candle penurunan. Kita bandingkan antara candle hitam candle hitamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berbanding dengan candle putih ada 1, 2, 3, 4 jadi tentu lebih banyak candle yang berwarna hitam di sini candle berwarna hitamnya lebih dominan daripada candle putihnya, seperti itu Tuh. Jadi kesimpulan untuk GBP USD time frame monthly tren turun dan candle yang terakhir adalah candle turun. Kita lanjutkan kepada time frame berikutnya yaitu time frame weekly. Baik, untuk time frame weekly maka ini saya hapus dulu kemudian time frame weekly time frame weekly-nya sebenarnya masih tren penurunan juga kalau kita perhatikan ini kita tarik ke sini tren turun kemudian kita tarik garis lagi di sini ini belum tertembus kita zoom trennya untuk weekly ini majority secara umum tren turun, namun kita lihat dulu untuk kondisi yang terbaru kondisi terbaru di sini kita panjangkan dulu garisnya. Baik, jadi untuk weekly untuk weekly-nya trennya turun ada 2 garis trend line ini turun. Kemudian ada juga di 4 minggu terakhir ini tren kecilnya naik jadi tren besarnya turun tapi ada tren kecilnya, terjadi satu kondisi kenaikan dan posisi harga ini masih berada dalam
segitiga ini ya, dalam triangle lah ya. Jadi harga masih berada di dalam triangle alias terjebak di dalam triangle. Posisi triangle ini akan menjadi satu penentuan ya, karena triangle juga pattern ya, pola segitiga ya, mudahnya seperti itu ya. Pola segitiga ini adalah satu pola yang kalau pola itu breakout up atau breakout down, maka akan menjadi satu konfirmasi dengan catatan breakoutnya satu body candle ya, satu body candle bahwa market itu berpotensi naik atau turun dalam jangka pendeknya ya. Kalau kita lihat ini jangka pendeknya kan naik ya, jangka panjangnya turun, tapi jangka pendeknya ada 1, 2, 3, 4 buah candle, 2 candle naik dan 2 candle turun, jadi imbang ya, maksud saya begitu ya, imbang. Nah gini triangle-nya akan menjadi penentuan. Jadi kesimpulannya weekly-nya tren utamanya turun, tapi tren jangka pendeknya ada kenaikan dan candle terakhirnya adalah turun, jadi masih dominan turunnya ya. Berlanjut daily. Nah, untuk daily-nya ya kita perhatikan di sini. Oke, jadi untuk daily-nya kita hapus dulu ya. Kondisi terakhir daily ini ya, kalau kita perhatikan di sini ya, kita panjangkan seperti inilah ya. Kalau dari sini dia masih tren turun, kemudian kalau dari sisi ininya sudah terbreakout ya, terbreakout, pecah ya, breakout up ya, naik. Kemudian berikutnya kalau dari sisi kondisi terkininya kita pasang di sini. Nah ini saya masuk triangle-nya ya. Triangle-nya pecah ya. Nih pecah. Jadi ini kalau di sini triangle ya, meskipun bukan triangle yang sempurna ya, maksudnya, tapi paling enggak bentuknya ya segitiga begitulah ya. Karena pattern tentunya tidak ada bentuk pattern yang sama persis seperti dalam gambar-gambar ilustrasi atau gambar-gambar contoh ya, pada saat misalnya pada saat training atau kita belajar mengenai technical, tidak ada yang sempurna seperti itu. Tetapi paling nggak ini bentuknya segitiga, ini juga bentuknya segitiga. Nah ini pecah lagi ya, pecah breakdown. Nah breakdownnya ini ada 1, 2, 3 candle hitam. Jadi kesimpulannya apa nih? Kalau dilihat dari time frame monthly, tren turun ya, candle terakhir juga turun. Weekly ya trennya turun, candle terakhir juga hitam. Daily-nya tren turun ya, candle terakhir juga hitam. Nah, seperti itu ya. Nah kemudian kita bisa berlanjut ke bagian yang berikutnya di sini ya. Nah ini Fibo-nya ya. Nah memperhatikan kondisi Fibo-nya, maka jelas GBP ini saat ini berada di antara 0,23 dan 0,38 ya, dengan most likely dia untuk berusaha turun ya. Dan kita lihat target penurunannya adalah di 0,23, yang mana 0,23 ini sama dengan 1.24 ya. Jadi targetnya adalah 1.2424 ya. Jadi di situ ya. Nah, itu adalah target penurunan bagi GBP ya. Tapi kalau level 0,23 yang tertembus, tentu target berikutnya adalah di angka nolnya, tapi saya pikir masih agak jauh ya, di 1.2151 ya. Nah itu adalah arah gerakan GBP yang sampai di analisa bagian ini masih menunjukkan tren penurunan ya. Dan berlanjut ke bagian berikutnya, yaitu secara analisa teknikal ya. Secara analisa teknikal kita perhatikan
Untuk ATR-nya turun ya. ATR nih mengalami downtrend juga. Lantas berikutnya adalah ya, stokastiknya juga cenderung turun ya arahnya ya. Jadi kalau garis tren kita ngikutin apa yang dilihat garis tren ya, jangan menurut asumsi kita, tapi apa yang kita lihat. Ini kecenderungannya, kecondongannya kan ke bawah, betul ya, berarti turun ya. Nah untuk RSI kalau kita lihat kecenderungannya, tapi ini break ya. Nah ini kita perhatikan ya, ada satu RSI kecilnya, garis RSI-nya juga cenderung turun ya. Cenderung break ya, breakdown ya. Ini mau breakdown ya. Jadi RSI ini juga ya, nih, maksud saya seperti ini ya. Nih simpulannya stokastik turun ya, tren turun, ATR tren turun, kemudian juga RSI sudah terjadi break ya, tren turun juga. Nah lantas untuk MACD-nya ya, MACD-nya sendiri masih di teritori negatif ya, sempat sideways cukup lama, kecil sekali ya ini ya. Yang berwarna abu-abu ini MACD-nya ya, dan ini MACD-nya belum masuk teritori positif ya. Kesimpulannya saya bisa simpulkan bahwa untuk GBP USD ini, melihat dari gambar-gambar teknikal yang kita lihat bersama, kecenderungannya lebih besar untuk GBP USD masih berlanjut turun ya. Jadi GBP USD masih berlanjut turun dan tetap seperti biasa selalu memasang titik entry yang aman ya, SL yang aman dan take profit yang aman, seperti itu. Jadi GBP USD kesimpulan akhirnya adalah masih menunjukkan kondisi tren penurunan. Berikutnya emas ya, XAU USD atau gold atau emas lah ya. Kita perhatikan tuh emas ya. Untuk emas ya, kita pasang trend line-nya, kemudian kita lihat ini ya. Nah ini seperti ini, kemudian ya gold ini untuk monthly-nya ya, candle terakhir berbentuk ya, hampir doji lah ya, kurang lebih mau menuju doji ya, sempat doji lah ya, tapi dia bukan jadi doji, tapi kurang lebih mirip dengan doji lah ya. Dan ada dua buah candle monthly yang dominan turun ya, jadi masih uncertainty lah ya, jadi masih belum jelas, tapi saya lihat memang cenderungannya lebih ke turun dengan usaha dia kan masih di persimpangan ya, candle terakhir ini. Kalau dia bisa break up ya, berarti tren akan berubah, reversal ya. Tapi kalau dia masih tetap malah bablas lagi ke bawah, apalagi menembus garis trend line yang ini ya, support trend line ini, maka kecenderungannya adalah ke arah tren turun ya bagi gold ya. Bagi gold ini masih tetap arahnya turun. Dan kita lanjutkan ke weekly-nya ya. Untuk weekly-nya sendiri kita revisi lagi ya garis trend line-nya, karena time frame-nya sudah berubah ya. Yang tadi monthly, ini weekly. Iya, untuk weekly-nya juga masih penurunan. Namun kalau kita pasang di sini, ini malah sideways ya, kalau kita perhatikan malah sideways. Jadi sinyal yang di gold ini belum sejelas sinyal yang kita lihat di GBP tadi ya. Kalau di GBP kan buka trend line-nya turun, analisa candle-nya turun juga ya, analisa indikatornya turun juga, Fibo-nya juga turun. Jadi kita sebagai analis teknikal ya tentu kita ambil trennya masih turun. Tadi contoh di GBP ya. Tapi kalau untuk di sini di gold ini ya, kita perhatikan weekly-nya juga dua weekly yang terakhir ini sideways ya.
ekor daripada shadow, upper shadow, lower shadow, upper shadow, lower shadow, ya kan. Kemudian 2 buah candle mingguan yang terakhir ini hitam putih dan hitam. Nah, ini ya. Jadi belum ada kejelasan ya, tapi kalau saya lihat ini masih harus menunggu break ya. Sama seperti di monthly-nya tadi di gold, harus tunggu breakout-nya seperti itu. Begitu juga di weekly-nya ini menunggu breakout konfirmasinya ya, karena terjebak oleh si segitiga ini, si triangle. Berlanjut ke daily-nya ya. Daily-nya ini kalau daily ya, kalau daily-nya kita lihat ya, jangka pendeknya naik. Ini trend line-nya naik ya, betul ya. Nah, dan kita harus melihat di sini. Nah, ini ada 2 ya. Nah, ada candle ini sebagai resisten ya, resisten. Nah, kalau ini ya dia artinya apa ini ya, pola apa, double top ya, double top. Jadi kalau memperhatikan di daily-nya dalam jangka pendek secara chart pattern yang bernama double top ya, most likely kemungkinan besar ya si gold ini akan bergerak turun seperti itu, dengan catatan terkonfirmasi apa double topnya ini, pola double top ini kan ini masih emerging gitu loh, belum mature, belum matang polanya. Nanti dia matangnya kapan? Dia akan matangnya pola ini saat dia nge-breakout si garis trend line ini ya. Jadi secara analisa price action di sini saya bisa menyimpulkan bahwa gold ini ya, dengan memperhatikan di monthly, weekly, dan daily, gold ini punya kecenderungan untuk turun ya, untuk turun seperti itu ya. Dan kita menghadapi satu tantangan di sini bahwa posisi candle terakhir baik monthly, weekly, dan daily itu doji semua. Nah itu ya. Tapi kalau memperhatikan dengan dukungan ada chart pattern double top ya, kita perhatikan top pertama, top kedua, patternnya masih mau jadi double top ya, mau konfirmasi double top ya. Ini kan persiapan menuju double top ya. Saat dia terbreakdown di bawah ini, maka potensi bagi gold ini adalah turun ya. Nah, berlanjut kita ke bagian Fibo. Nah ini ya, double top ini tertahan di top 1 dan top 2 di 0,38 Fibo-nya ya. Di 18 berapa ya? 69 lah ya. Maka targetnya kalau dia jatuh, targetnya ada di 1836 ya. Tapi 1836 ini saya lihat juga bukan support yang kuat-kuat banget ya. Artinya lebih dominan bahwa 0,38-nya sebagai resisten yang kuat. Maka kalau resisten yang kuat di 0,38, berarti kan ada support lemahnya tuh. Kalau support lemahnya berarti di mana? 0,23 alias di ini kita perhatikan 1836 seperti itu. Kalau 1836 tertembus ya gold akan semakin jatuh ke 1786 itu ya. Jadi perhatikan di sini sudah ada tanda-tanda akan menjadi sebuah pattern double top. Nah, kemudian dari analisa indikator ya, yang analisa indikator ya, ATR-nya turun. Nah, tapi stokastiknya kalau kita perhatikan stokastiknya up nih. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan juga, nah ini RSI-nya juga double top ya, top 1, top 2 ya. RSI-nya sebenarnya sideway ini ya, sideway ya, bentuknya sideway. Untuk MACD-nya masih di teritori negatif ya, jadi mix ya, ATR turun,
RSI turun. Stokastik, ya, RSI kan meskipun sideways, RSI-nya garis RSI lainnya yang terakhir ini kan turun ya. Jadi ATR turun, RSI juga turun nih ya, seperti ini. Kemudian stokastik naik, MACD-nya juga masih di teritori apa? Negatif ya. Berarti turunnya ada berapa? 1, MACD turun, 2, RSI turun, 3, ATR turun. Yang cuma mendukung untuk naik siapa? Stokastik ya. Nah, perhatikan juga di sini perjalanan candlenya datar semua ya, berarti sideways. Nah, dalam keadaan sideways selalu hukumnya adalah bahwa jika sideways terjadi terlalu lama, maka pada akhirnya akan muncul sebuah tren baru ya, Dan di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dengan memperhatikan beberapa kecenderungan arah secara technical analysis, maka saya menyimpulkan bahwa gold, emas ya, XAUUSD lebih berkecenderungan untuk turun seperti itu. Dan tetap pada para trader ya, pada para investor tetap memasang entry selalu dengan protokol pemasangan stop loss dan protokol pemasangan take profit. Baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian seluruh sahabat EduPlus. Tetap menjaga kesehatan, salam sehat dan profit selalu. Terima kasih.